Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Dan apakah kalian bersemangat untuk mengikuti pembelajaran pagi ini? Ya. Nah, kemudian siapa yang tadi malam sudah belajar di rumah? Semua? Ya. Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi ini, maka terlebih dahulu kita berdoa dulu ya. Ya. Ayo, siapa yang bisa memimpin doa? Silakan. Saya. Oke, silakan Adik Pandri. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sabitu billahi rabban wa bil islam nabiyya wa rasulullah rabbi zidni ilman wa rzuqni fahman. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya Ibu akan mengecek dulu kehadiran kalian. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Semua ya? Ya. Oke, selanjutnya Ibu akan menampilkan gambar. Jadi silakan adik-adik simak gambar yang akan Ibu tampilkan. Kira-kira apa yang terlintas di benak kalian tentang gambar yang sudah Ibu tampilkan ini? Siapa yang bisa? Saya. Oke, silakan adik Amel. Gambar tersebut menunjukkan seseorang yang sedang sholat. Oke, berikan aplaus dulu untuk Amel. Bagus. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian sholat dalam konteks agama Islam. Kemudian, peserta didik dapat menunjukkan sikap penghargaan dan kebiasaan yang baik terhadap pelaksanaan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, peserta didik dapat melaksanakan sholat dengan tata cara yang benar sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Dan yang terakhir, peserta didik dapat mempresentasikan tentang sholat dan zikir dalam kehidupan. Nah, jadi sebelum kita lanjut lagi, Ibu akan menampilkan video pembelajaran ya. Jadi adik-adik simak baik-baik. Sholat sebagai sarana meraih ketakwaan. Artinya, keadaan seseorang yang selalu sadar akan kehadiran Allah, tetapi juga kemudian. Nah, jadi itu ya video yang Ibu tampilkan. Nah, selanjutnya setelah kalian menyimak video yang sudah Ibu tampilkan tadi, kira-kira apa yang terlintas di benak kalian? Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan, Ibu, silakan. Nah, silakan Amelia. Beberapa jenis kalimat zikir yang sering dibaca oleh umat Islam. Oke, siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Amelia? Ada? Silakan, Ainun. Allah Maha Besar, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Oke, baik sekali, bagus sekali pertanyaan dan jawaban yang sudah diberikan. Ayo berikan aplaus dulu untuk teman kita. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Sudah? Ya. Nah, kalau tidak ada yang ingin bertanya, maka Ibu yang akan bertanya. Bisa? Ya. Oke. Nah, Ibu ingin bertanya,
Coba siapa yang tahu apa itu sholat? Oke, silakan Adel. Sholat adalah ibadah yang wajib dilakukan oleh setiap muslim yang terdiri dari rangkai gerakan dan bacaan tertentu sebagai komunikasi dan pengakuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat dilakukan lima kali sehari, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Oke, betul sekali. Berikan aplaus. Nah, setelah itu Ibu akan membagi kalian dalam 3 kelompok. Nah, kemudian Ibu akan membagikan kalian LKPD. Nah, Ibu akan membagikan LKPD ya. Jadi silakan bekerja sama. Tidak ada yang hanya bermain. Jadi ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2, dan ini untuk kelompok 3. Jadi ada di situ, silakan kalian isi pertanyaan-pertanyaan yang ada ya. Silakan bekerja secara berkelompok. Tidak ada yang bermain. Ibu berikan waktu kalian 5 menit untuk mengerjakan tugas-tugas yang sudah Ibu berikan. Mengerti? Ya. Oke, silakan. Setelah kalian mengerjakan tugas yang sudah Ibu berikan, kalian akan mempresentasikan tugas tersebut secara bergilir. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Analisis masalah. Banyak orang merasa kesulitan untuk khusyuk dalam salat karena pikiran yang teralih oleh berbagai kekhawatiran atau kegiatan lainnya. Gangguan pikiran atau rasa cemas terhadap pekerjaan atau tugas yang belum selesai bisa menghambat kekhusyukan sholat. Ciptakan lingkungan tenang. Sholat di tempat yang nyaman dan jauh dari gangguan dapat membantu fokus. Misalnya di ruang khusus atau di tempat yang jauh dari hiruk-pikuk aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2. Oke, baik. Jadi ada dari kelompok 1. Ini dia yang ingin bertanya pada kelompok 2. Apa yang menyebabkan kita sering merasa tidak khusyuk saat sholat? Ada beberapa alasan mengapa kita sering merasa tidak khusyuk saat sholat. Salah satunya adalah gangguan pikiran seperti memiliki rekan pekerjaan di rumah, tugas sekolah, atau masalah pribadi. Selain itu, terburu-buru dalam melakukan sholat atau sholat yang terisi fisik. Oke, bagaimana kelompok 1? Puas? Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada. Oke, berikan aplaus dulu untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Analisis masalah. Banyak solusi yang dapat dijalankan. Rancang jadwal harian. Membuat jadwal harian yang realistis dengan memasukkan waktu untuk sholat. Prioritaskan sholat. Sediakan waktu khusus untuk sholat. Jangan jadikan sholat sebagai kegiatan yang tergesa-gesa. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Silakan kelompok lain yang ingin bertanya. Apa solusi yang dapat kita terapkan agar sholat tetap dilakukan tepat waktu meskipun banyak tugas yang harus diselesaikan? Silakan kelompok 1 jawab. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah dengan membuat jadwal harian yang realistis di mana waktu sholat dimasukkan sebagai
Bagaimana dengan kelompok 3? Puasa. Oke, jadi berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Nanti presentasi sudah selesai dan Ibu akan kumpul hasil kerja kalian yang akan Ibu nilai sebentar. Setelah kita mempelajari dan melakukan presentasi yang sudah kalian lakukan, kira-kira ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Ya. Tidak ada. Oke, kalau begitu Ibu yang akan bertanya lagi. Bagaimana cara agar sholat dan zikir tidak hanya menjadi kewajiban, tetapi juga bagian dari kehidupan yang memberi ketenangan dan keberkahan? Ada yang bisa menjawab? Saya. Oke, silakan adik Amel. Jawaban untuk menjadikan salat dan zikir lebih dari sekedar kewajiban, kita perlu melakukannya dengan kesadaran penuh dan fokus. Oke, bagus sekali jawaban yang sudah adik Amel berikan. Berikan aplaus dulu untuk adik Amel. Nah, adik-adik, apa ada yang bisa memberikan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Ada yang bisa? Oke, adik Amel lagi. Silakan adik Amel. Salat adalah kewajiban yang harus dilakukan sebagai bukti keimanan kita. Sedangkan zikir membantu kita untuk selalu mengingat Allah dalam setiap langkah kehidupan kita. Oke, bagus sekali. Berikan aplaus dulu untuk adik Amel. Jadi, kesimpulannya yaitu kita diajak untuk terus mengamalkan sholat dan zikir ini dalam kehidupan sehari-hari serta memahami beberapa pentingnya sholat dan zikir ini dalam memperkuat iman dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah kalian mempelajari materi ini, apa perasaan yang adik-adik rasakan? Apakah yang bisa kalian lakukan untuk meningkatkan kualitas sholat kalian? Silakan kalian isikan pada buku kalian. Ayo silakan ambil buku. Apa yang bisa kalian lakukan untuk meningkatkan kualitas sholat kalian? Kemudian yang kedua, bagaimana kalian bisa sering berzikir dalam aktivitas sehari-hari? Silakan kalian tuliskan pada buku ya. Jadi dari hasil diskusi dan presentasi tadi, kita belajar bahwa sholat itu merupakan tiang agama dan zikir adalah cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan melakukannya secara rutin, kita akan merasakan ketenangan dan keberkahan di dalam hidup. Jadi kalau kita selalu sholat dan berzikir, kita akan merasa tenang, hidup akan lebih tenang. Jadi sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan hasil evaluasi. Jadi yang belum mencapai kriteria ketuntasan pembelajaran itu ada 2 orang, yaitu adik Revlin dan adik Alfarasi. Dan yang 10 lainnya itu sudah mencapai kriteria ketuntasan. Jadi untuk adik Revlin dan Alfarasi, Ibu akan memberikan tugas tambahan untuk memperbaiki hasil belajar kalian ya. Jadi Ibu akan memberikan tugas, silakan kalian kerjakan agar kalian bisa tuntas pada materi hari ini. Nah, demikianlah kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Semoga beroleh berkah atas apa yang sudah kita lakukan. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran hari ini berjalan dengan baik.
Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat memperoleh berkah untuk kita semua. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.